Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang different but stick together atau berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Oke, KD dari pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mendengarkan dan membedakan berbagai kosakata terkait agama-agama di Indonesia dan daerah asalnya. Kemudian, untuk fokus tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mendengarkan dan mampu memahami serta membedakan berbagai kosakata terkait agama-agama di Indonesia. Oke, jadi di Indonesia sendiri ada 6 agama yang utama atau 6 agama dengan penganut yang terbanyak, yaitu ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebenarnya ada juga agama-agama lain yang ada di Indonesia, tetapi penganutnya tidak sebanyak 6 agama ini. Jadi sekarang kita belajar tentang 6 agama dengan penganut terbanyak di Indonesia. Oke, yang pertama ada Islam. Islam dalam bahasa Inggris juga disebut dengan Islam. Nah, pemeluk-pemeluknya disebut dengan sebutan Muslim atau Muslim. Nah, orang-orang Muslim ini beribadah di masjid atau dalam bahasa Inggris disebut dengan mosque. Oke, sekedar informasi nih guys, untuk mengatakan seseorang adalah seorang penganut agama tertentu, jangan lupa untuk menyertakan atau ya. Oke, jadi tidak hanya digunakan untuk jika kita menyatakan bahwa seseorang itu adalah seorang penganut agama tertentu, tetapi kita juga bisa menggunakan untuk menyatakan seseorang dengan profesi tertentu, misalnya seorang guru atau seorang dokter, seperti itu. Nah, contoh dari penggunaan dalam konteks penganut agama tertentu adalah I am a Muslim. Saya adalah seorang penganut agama Islam. Atau bisa juga jika kita menggunakan untuk menyatakan seseorang dengan profesi tertentu, kita menggunakan contohnya, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Oke, selanjutnya adalah Kristen Protestan. Kristen Protestan dalam bahasa Inggris disebut dengan Christianity. Sedangkan pemeluk agama Kristen Protestan disebut dengan Christian. Orang Kristen beribadah di gereja, biasa disebut church. Nah, tahukah kalian bahasa Inggris dari berdoa, sembahyang, atau beribadah disebut dengan pray. Nah, jika kalian ingin mengungkapkan atau menyatakan jika seseorang misal sedang beribadah, kalian bisa menggunakan kosakata atau vocabulary pray. Contohnya, he prays in church. Dia, laki-laki, beribadah di gereja. Oke, kenapa sih kok pray-nya pakai S di sini? Nah, jadi pray dengan menggunakan kata S itu untuk menunjukkan atau digunakan jika subjek atau orang tersebut adalah he, she, it, atau nama dari orang tersebut. Jadi, kalau untuk penggunaan kalimat dengan kata I, you, they, nah tidak perlu diberi S ya, cukup menggunakan pray saja. Misalnya, I pray in mosque. Oke, selanjutnya adalah Kristen Katolik.
Kristen Katolik dalam bahasa Inggris disebut dengan Catholic. Nah, untuk pemeluk agamanya juga disebut dengan Catholic. Orang-orang Katolik beribadah di gereja atau church. Jadi sama-sama beribadah di church seperti Kristen Protestan. Tetapi jika Kristen Protestan beribadah di gereja Kristen Protestan, maka orang-orang Katolik beribadahnya di gereja Katolik. Oke. Tahukah kalian bahwa Katolik dalam bahasa Inggris selain Katolik juga biasa orang-orang Inggris menyebutnya dengan Roman Catholic atau Katolik Roma. Kenapa sih disebutnya dengan Katolik Roma? Jadi asal muasal istilah tersebut digunakan ketika orang-orang Kristen menyebut umat Kristen atau gereja tertentu yang setia terhadap keuskupan Roma. Jadi Roma ini adalah salah satu kota yang merupakan ibu kota dari Italia gitu. Jadi Roman Catholic itu sama artinya dengan Catholic, yaitu Katolik. Contoh penggunaan dari kata Roman Catholic adalah she is a Roman Catholic. Dia adalah seorang Katolik. Selanjutnya adalah Hindu. Hindu dalam bahasa Inggris juga disebut dengan Hindu. Pemeluk agama Hindu disebut dengan Hindu. Nah, orang-orang Hindu beribadah di Mandir atau Hindu Temple, yaitu kuil atau pura khusus untuk orang Hindu. Nah, tahukah kalian, khusus di Indonesia, tempat ibadah umat Hindu memiliki sebutan yang lain dalam bahasa Inggris, yaitu Balinese Temple. Hal ini karena penganut agama Hindu terbanyak di Indonesia terletak di Bali. Jadi, wisatawan yang berkunjung biasanya menyebutnya dengan Balinese Temple atau kuil Bali. Nah, contoh penggunaan kata Balinese Temple adalah Niluh raised in Balinese Temple, Kuta. Jadi, Balinese Temple artinya adalah tempat beribadah orang Hindu yang biasanya di Bali gitu. Nah, coba kita perhatikan kata pray di situ. Pray-nya menggunakan S sama seperti contoh sebelumnya. Kenapa sih pray-nya menggunakan S? Karena di situ subjeknya adalah Niluh, nama dari seseorang. Jadi kita menggunakannya kata pray ditambahkan dengan S di belakangnya. Begitu. Oke, selanjutnya ada Buddha. Buddha dalam bahasa Inggris juga disebut dengan Buddha. Nah, orang-orang pemeluk agama Buddha disebut dengan Buddhist. Dan orang-orang Buddha beribadah di kuil, pura atau kuil agama Buddha. Dan biasa bahasa Inggris disebut dengan Buddhist Temple. Nah, tahukah kalian jika pemeluk agamanya lebih dari satu, maka kita harus menambahkan S di belakangnya. Misalnya, ketika kita ingin menunjukkan dua orang pemeluk Islam, maka kita menyebutnya dengan two Muslims. Atau dua orang pemeluk Kristen Protestan disebutnya dengan two Christians. Nah, hal tersebut tidak hanya berlaku untuk angka 2, tetapi angka lebih daripada 2. Misalnya 3 pemeluk, 4 pemeluk, 5 pemeluk, dan seterusnya. Jadi, jika pemeluk atau orang dari orang tersebut lebih dari satu, maka jangan lupa untuk menambahkan S ya di belakang kata atau vocabulary-nya tersebut. Selanjutnya ada Konghucu. Oke, Konghucu dalam bahasa Inggris disebut dengan Confucianism. Nah, orang-orang atau penganut agama Konghucu disebut dengan Confucian. Orang Konghucu beribadah di Chinese Temple atau kuil Cina atau pura Cina. Nah, tahu nggak sih, selain Chinese Temple, tempat beribadah agama Konghucu juga disebut dengan Confucian Temple. Jadi, Confucian Temple ini sama artinya dengan Chinese Temple, yaitu tempat ibadah pemeluk agama Konghucu. Contoh penggunaan kalimatnya adalah they pray in Confucian Temple. Nah, artinya sama dengan they pray in Chinese Temple. Sama-sama Confucian Temple dan Chinese Temple adalah pura atau kuil orang Konghucu beribadah. Oke, selanjutnya nih, karena kita sudah belajar berbagai vocabularies dan kosakata yang berhubungan dengan
penganut-penganut dan agama-agama di Indonesia, maka kalian harus melakukan mini research. Apa sih mini research itu? Mini research adalah riset mini atau penelitian kecil-kecilan. Yang pertama, amatilah tetangga sekitar, kerabat kalian, atau teman kalian. Kemudian, pilihlah salah satu orang tetangga, kerabat, atau teman tersebut yang memiliki perbedaan keyakinan dengan kalian. Kemudian, tanyakan kepada orang tersebut. Karena sekarang sedang masa pandemi, maka disarankan untuk bertanya secara online atau daring. Nah, hal-hal yang perlu dipertanyakan atau ditanyakan adalah agama mereka, kemudian tempat mereka biasa beribadah, dan juga nama hari raya atau hari besarnya. Pilih hari raya saja boleh, atau satu hari besar juga boleh. Contohnya, jika umat Kristen biasa memiliki hari raya Natal, tapi kalian saya pengennya hari besarnya aja deh, misalnya hari Paskah. Nah, kalian bisa memilih hari besarnya adalah Paskah, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Easter Day. Oke, selanjutnya jika kalian sudah mendapatkan informasi tersebut, maka deskripsikan orang tersebut dalam bentuk laporan tertulis seperti contoh berikut. Dibuat tabel-tabel, kemudian tuliskan bahasa Indonesia dan di bawahnya diberi bahasa Inggris ya. Setelah kalian mendapatkan informasi, kemudian ditempatkan di dalam tabel-tabel tersebut, maka tugas kalian adalah menyusun informasi tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, contohnya ada di bawah sini ya. Oke, apa sih manfaat dari mini research atau riset mini ini? Manfaat dari riset mini ini adalah yang pertama, mengasah kemampuan anak dalam bersosialisasi dan bekerja sama. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan suatu informasi tertentu atau suatu pengetahuan tertentu, mereka harus bekerja sama. Nah, karena dalam konteks ini sedang pandemi dan sulit untuk melakukan kerjasama, maka kali ini kerjasamanya dilakukan dengan menghubungi orang tertentu. Jadi untuk menjalin kedekatan dan juga untuk melatih kemampuan dalam bersosialisasi. Kemudian yang kedua adalah riset mini ini dapat melatih anak untuk berpikir kritis. Nah, berpikir kritis merupakan salah satu komponen penting dalam 21st century skills yang harus dimiliki oleh anak-anak sekarang, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, creative thinking atau berpikir kreatif, kooperatif atau bekerja sama seperti yang di nomor 1 tadi, dan yang terakhir adalah komunikatif atau mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, mini riset membuat anak lebih mendalami materi yang diajarkan. Jadi mereka bisa lebih mendalami sehingga anak-anak akan meningkat pemahamannya tentang materi tersebut. Kenapa sih kok bisa meningkatkan pemahaman? Karena jika mereka ingin melakukan suatu riset, maka anak-anak harus paham terlebih dahulu materinya, kemudian mereka bisa melakukan riset atau penelitian kecil ini. Seperti itu. Oke, kalau begitu. Setelah kita mempelajari berbagai kosakata dari keenam agama-agama tersebut, kita belajar tentang toleransi dalam beragama. Nah, toleransi dalam beragama ini merupakan salah satu dari sila di Pancasila. Sila keberapa ya? Yap, benar. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana pada toleransi beragama yang merupakan penerapan dari sila ke-1 ini, kita belajar untuk saling menghormati, saling menghargai, dan juga hidup bersama dengan orang-orang dengan berbagai macam keyakinan dan kepercayaan atau berbagai macam agama. Di mana kita harus tetap selalu bertoleransi, rukun dan damai dengan berbagai macam agama dan orang-orang penganutnya di sekitar kita.
Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak telah mengikuti kelas hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga jangan lupa tugasnya dikumpulkan di Nur ya. Kalau begitu, thank you very much and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.